Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Desa Sambak, Inna Kabupaten Wonosobo, dalam fatahna rangka laka fatahan bertemu mubina dengan para liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tak dongakno sing ping 3 niku pertama paringi sehat. Amin. Kedua sing kadah utang dan segera saged lunasi tanggutipun. Sing tasih wonten masalah kula dongake mugi-mugi masalahipun endang rampung. Amin. Amin. Sing matur amine ping 3 dikabulkan Gusti Allah. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. BPKK bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Jadi di PKS niku ibu-ibu sedaya, kebetulan ini yang diundang itu ibu-ibu. Di PKS itu ada bidang yang khusus mengurusi tentang perempuan dan keluarga bentahan. Maka bidangnya BPKK bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Beliau ini Pak Agus ini adik keberapa dari buku? Ketujuh. Saya nggak tahu buku nomor berapa ya. Paper betul ini adik kok nggak ngerti. Pak ini nomor piro ini? Ini Pak Agus dalemnya pun mandisan. Karang luhur kali anget, wong kali anget. Terus niki sing sebelahe niki Pak Guntur, niki nggih caleg PKS Kabupaten. Waalaikumsalam. Pak Guntur nomor 3, Pak Agus nomor 2, Pak Guntur nomor 3. Lah nek kula niku caleg provinsi. Nek caleg provinsi niku tulisan niku besok kertas suara itu nomornya warnane biru, pelete biru. Nek sing kabupaten pelete napa? Hijau. Aku lah ngerti. Saya udah pinter lah, saya yakin udah pinter ibu sekalian. Maka saya titip pesan, ya. Untuk pemilu besok saya berharap, saya tuh nyuwun tulung. Nek misalkan dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, kami atas nama pribadi, saya warga Sambak nyuwun tulung dibantu PKS. Nggih, dibantu PKS, coblos PKS, provinsi ini kula wong sing teko kula. Pagi sahabat Arusnews, pagi ini kita telah berada di wilayah Sambek, tepatnya di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di acara ngopi, sahabat Arusnews, ngobrol pintar perihal Indonesia. Di hadapan kita ada Ketua DPD dari Partai Keadilan Sejahtera, dan kita akan berkenalan dengan beliau. Dengan siapa, Pak? Toro, Pak, saya. Oke, nama lengkap, Pak? Murkamtoro Prasetyo. Oke, Pak Murkamtoro Prasetyo. Pak Toro, sapaan akrabnya. Ya. Pak Toro, acara kita namanya ngopi. Oke, boleh dong Pak, kita unjukin bahwa Ngopi betul nih. nah, bukan hanya acaranya, ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia. Baik. Nikmat kopi. Luar biasa. Sahabat Arusnews, di acara ngopi ini, ngobrol pintar perihal Indonesia, dalam hitungan beberapa bulan ke depan, rakyat Indonesia akan memiliki hajat besar. Pemilihan umum, baik itu anggota legislatif maupun pilpres.
pemilihan presiden, tepatnya di 14 Februari 2024. Dan kita akan gali informasi bersama Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera, yaitu DPD Wonosobo, dengan Pak Toro, sapaan akrabnya. Apa kabar Pak Toro? Alhamdulillah Pak Budi sehat Ya, semuanya. sehat, alhamdulillah. Sahabat Tarosius, perlu diketahui bahwa beliau di 2014 sampai 2019 pernah diamanahi sebagai anggota DPRD Wonosobo, begitu Pak ya? Betul. Dan di tahun ini beliau akan maju kembali tapi di level provinsi, kurang lebih begitu Pak? Insya Allah. Baik, Pak Toro, Ya. kalau melihat VT Anda atau kurikulum VT, background Anda ternyata berbisnis. Dari mulai properti, penyedia alat praktek siswa, sampai icip-icip kuliner. Sebenarnya apa sih Pak Toro? Tujuan kenapa sih harus susah-susah nyalek gitu loh? Bisnis sudah lancar dengan berbagai macam bidang. Apa sih Pak Toro yang menjadi menggelitiknya, dan kenapa gerbong oren PKS menjadi kendaraan Anda? Terima kasih Pak Budi. Ya. Sahabat Arus News. Arus News di Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi gini, dalam konteks politik itu kalau bicara hanya sekupnya bisnis, itu saya kira setiap orang itu harusnya sudah punya penghasilan, baik itu sebagai karyawan maupun sebagai pembisnis. Tapi ketika kita itu bicara tentang bisnis maupun bekerja, statusnya sebagai karyawan, tentu kita bicara hanya untuk diri sendiri, Baik. bukan untuk bicara tentang bagaimana kita itu mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat. Kalau kita punya penghasilan, baik itu usaha maupun bekerja, tentu yang paling mungkin untuk bisa memberikan manfaat orang lain itu hanya dengan cara memberi, Baik. membantu orang, begitu ya. Dari sisi materi yang dihasilkan dari kita bekerja maupun berbisnis. Maka ketika itu yang terjadi, bagi saya ada satu hal yang ini adalah peluang yang bisa kita gunakan untuk bisa memberikan kemanfaatan secara luas untuk masyarakat, lebih-lebih untuk negara yang kita cintai, Indonesia. Nah, kemanfaatan yang lebih luas di dunia politik itu salah satunya adalah kita masuk menjadi kader partai politik untuk kemudian terlibat di dalam politik itu sebagai calon anggota legislatif. Baik, Pak Toro. Kalau kemarin Anda sudah pernah diamanahi untuk DPRD Wonosobo, Ya. Kabupaten, Oke, dan saat ini Anda akan maju ke provinsi. provinsi. Artinya cara pandangnya jauh lebih luas. Harusnya begitu. Seperti itu Pak ya. Nah, menurut Pak Toro melihat Jawa Tengah, yang ketika Anda nanti izin Allah diamanahi di pundak Anda menjadi anggota legislatif, C-nya hilang menjadi Alek, apa yang menjadi prioritas? Baik. Ketika kita masuk ke, kalau atas izin Allah begitu ya, Ya. kemudian kita diamanai untuk menjadi wakil rakyat di Provinsi Jawa Tengah, mewakili Dapil 9, itu adalah Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Purworejo. Prioritas utama yang akan saya lakukan adalah bagaimana saya terlibat langsung di 3 kabupaten yang saya wakili ini untuk menurunkan angka kemiskinan, karena Jawa Tengah itu merupakan daerah provinsi yang tingkat kemiskinannya itu cukup besar. Maka yang paling utama adalah menurunkan angka kemiskinan itu dengan 3 persoalan. 1, bidang pendidikan. Baik. 2, bidang kesehatan. Baik. Dan yang ketiga adalah bidang infrastruktur. Dan itu menjadi utama. Ini PR besar di Jawa Tengah. Tingkat pendidikannya rendah, kesehatannya rendah, infrastrukturnya banyak kerusakan. Artinya Jawa Tengah menjadi termiskin sepulau Jawa atau gimana Pak?
di Jawa, di Indonesia itu kalau di tingkatan sejawa paling miskin. 10 Jawa. 10 Jawa, kita bicara 10 Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Artinya masih di bawah Jogja. Iya, Jauh di bawah Jogja. masih jauh di bawah Jogja. Padahal gubernurnya saat ini mencapreskan diri, mencapreskan ya. Ya. Ya, oke. Lanjut, Pak Toro. Kalau tadi sudah bicara tentang amanah, oke. Lalu ajakan dong Pak Toro buat para milenial, para ibu, para kepala keluarga Bapak agar taraf IPM Jawa Tengah atau Jawa Tengah bisa keluar dari taraf kemiskinan untuk bisa melirik Partai Keadilan Sejahtera sebagai kendaraan yang amanah dan juga Anda sebagai calon anggota legislatifnya untuk diberikan amanah. Monggo. Menjadi luar biasa nih Pak Mugi ya. PKS ini di Jawa Tengah itu merupakan partai yang menengah lah, karena selalu dari pemilu ke pemilu itu selalu mendapatkan kursi wakil ketua di Provinsi Jawa Tengah, di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wakil ketua. Wakil ketua, Baik. senantiasa itu terus dapat terus. Nah, untuk itu dukungan dari seluruh elemen ini khususnya yang di dapil saya, dapil 9-nya Kabupaten Wonosobo Temanggung Purworejo, saya mengajak kepada para perempuan khususnya karena pemilihnya cukup banyak ini di dapil 9 perempuan sama milenial yang belum tergarap secara baik, itu bagaimana ingin memberikan edukasi pendidikan politik ke mereka untuk betul-betul melek bahwa dalam konteks pilihan ini bukan semata-mata yang sudah umum terjadi hanya memberikan yang sifatnya pragmatis. Baik. Tapi kita akan mengajak mengedukasi pragmatis oke, tapi pragmatis yang memberikan efek positif dan sekaligus tidak melakukan pembodohan terhadap mereka, sehingga mereka itu betul-betul memilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menjadi wakil rakyatnya, terutama di tingkatan provinsi. Karena Provinsi Jawa Tengah itu memiliki PR yang sangat luar biasa melalui dukungan parlemen tingkat provinsi ini untuk mendorong para eksekutif di tingkatan Provinsi Jawa Tengah ini betul-betul bisa mengalokasikan anggaran dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan yang tahun ini merupakan salah satu provinsi yang termiskin sejauh. Baik, sahabat Arusnews, itulah harapan dan ajakan calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil Wonosobo, Purworejo, dan Temanggung. Semoga ini menjadi wujud adanya dan kita Indonesia bisa menyongsong perubahan. Saya Mugiono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Arusnews akurat dan mencerahkan.